Latar belakang pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi lahir pada 1994 yang diprakarsai oleh Deklarasi Salamanca yang menyatakan bahwa setiap anak mempunyai hak untuk mendapat pendidikan dan harus diberikan kesempatan meraih dan mempertahankan pencapaian dalam belajar. PAUD dan PEK 1995 menyatakan bahwa pendidikan inklusi yaitu penempatan ABK dari tingkat ringan, sedang, dan berat secara penuh di sekolah reguler, di mana kelas reguler ini merupakan kelas ABK yang tidak memandang jenis kelainan dan gradiasi. Pendidikan inklusi ini berfokus pada kesetaraan dan keadilan bagi siswa tanpa melihat kecacatan jenis kelamin dan ras. Melalui pendidikan inklusi akan memberikan jaminan untuk anak berkebutuhan khusus dalam menerima kesempatan yang tidak berbeda dengan yang lainnya. Potret pendidikan luar biasa di dunia. Pendidikan luar biasa yang dilakukan oleh Jeans yakni memberikan pelajaran kepada Vektor, seorang anak liar yang tidak bisa membaca, berbicara, dan tidak dapat menulis. Pada umumnya, penyandang kelainan fisik atau mental mendapatkan layanan pendidikan di sekolah luar biasa. Sekolah luar biasa yakni sekolah tertentu untuk anak usia sekolah yang mempunyai kebutuhan khusus. Anak bersangkutan mengalami penyimpangan intelektual, fisik, sosial, dan emosional secara mencolok dari apa yang dianggap sebagai pertumbuhan dan perkembangan normal, yang terdiri dari antara lain anak tunanetra, anak tunarungu, anak tunarungu, dan sebagainya. Potret pendidikan luar biasa di Indonesia. Pendidikan luar biasa dapat mencakup sekolah luar biasa, sekolah dengan kebutuhan pendidikan khusus, dan kebutuhan khusus salah satu paradigma yang berkembang tentang pendidikan luar biasa. Pendidikan ini terdiri dari kelompok anak yang terpisah karena memiliki kebutuhan pendidikan khusus. Di Indonesia, beberapa bentuk layanan pendidikan luar biasa berupa satuan pendidikan khusus atau sekolah luar biasa sesuai dengan jenis kelamin siswa seperti SLBA untuk anak tunanetra, SLBB untuk anak tunarunggu, SLBC untuk anak tunagrahita, SLBD untuk anak tunadaksa, dan SLBE untuk anak tunalaras. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1991 Pasal 1 tentang pendidikan luar biasa. Pendidikan luar biasa adalah pendidikan yang khusus diselenggarakan bagi siswa yang menyandang kelainan fisik atau mental. Presiden Republik Indonesia 1991. Sejarah pendidikan inklusi di dunia. Sejarah pendidikan inklusif berkaitan dengan silsilah pembelajaran inklusif berpautan dengan sudah meningkatnya bentuk pembelajaran untuk penyandang cacat yang dikategorikan selaku yang mempunyai kasus, serta perlu ditempatkan pada sekolah khusus yang memberikan pemisahan cakap program pembelajaran atau pertumbuhan sosialnya. Filosofi yang mendasari pendidikan inklusif adalah bahwa setiap anak untuk memiliki karakteristik, hambatan, maupun kelemahan berhak untuk memperoleh layanan pendidikan yang sama dengan anak lainnya dalam lingkungan yang sama atau dikenal dengan istilah education for all. Tiap-tiap anak berwenang untuk menemukan pembelajaran bertingkat tanpa pemisahan serta pengkhususan buat menemukan layanan pembelajaran. Pandangan ini diawali pada tahun 1975 oleh United Nations General Assembly yang mendeklarasikan sebagai Declaration on the Rights of Disabled Persons, menjadikan tonggak berlangsungnya beberapa usaha dalam memberikan hak yang sama bagi setiap anak. Hal ini berdampak pada terselenggaranya kegiatan dalam bentuk konvensi maupun deklarasi tingkat
Deklarasi Hak-Hak Anak tahun 1989 yang bertujuan untuk mempromosikan dan melindungi hak-hak anak penyandang cacat. Deklarasi Dunia untuk Pendidikan untuk Semua tahun 1990 yang memberikan perhatian tentang kebutuhan pembelajaran bagi kaum penyandang cacat. Sejarah pendidikan inklusif di Indonesia. Pembelajaran inklusif di Indonesia, model layanan pembelajaran yang diberikan untuk anak berkebutuhan khusus lebih banyak pada model segregated education seperti sekolah luar biasa atau SLB dan sekolah dasar luar biasa atau SDLB dan model integrated education. Dalam penerapannya, jumlah siswa ABK semakin banyak. Akan tetapi, layanan pendidikan masih belum memberikan keadilan bagi setiap anak yang memiliki kebutuhan khusus. Dengan begitu, mesti digeluti pergantian dalam tentang mutu layanan pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus. Sejalan dengan perkembangan yang terjadi di seluruh dunia tentang education for all, Indonesia memandang perlu untuk terlibat dan ikut serta dalam rangka memberikan layanan yang adil dan layak bagi semua anak. Keterlibatan Indonesia dalam beberapa konferensi seperti Deklarasi Jomtien di Thailand pada tahun 1991 berimplikasi kepada semua anggota konferensi untuk berkomitmen memberikan pelayanan pendidikan pada semua anak tanpa terkecuali secara memadai dan layak. Selanjutnya, hasil dari kesepakatan pembelajaran di Salamanca, Spanyol pada tahun 1994 yang ialah ikon dimulainya program pembelajaran inklusif. Sebagai dasar untuk Indonesia menyelenggarakan kesepakatan nasional pada tahun 2004. Gerakan ini menciptakan deklarasi Bandung dengan mewalakan komitmen mengarah pembelajaran inklusif. Guna menguatkan komitmen ini, bermacam usaha dilakukan pemerintah dalam rangka memberikan layanan pembelajaran untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Setelah itu, pada tahun 2005 diadakan simposium global di internasional di Bukit Tinggi. Anjuran ini menekankan pada usaha pengembangan pembelajaran inklusif dengan cara terus-menerus supaya anak-anak memperoleh pembelajaran yang layak. Walau program pembelajaran inklusif ini diluncurkan pada tahun 1980-an, namun karena kurang meningkat, maka dengan bermacam usaha dan kebijaksanaan semenjak tahun 2000, pemerintah mulai mengerjakan program pembelajaran inklusif selaku bentuk jelas penjabaran penyelenggaraan pembelajaran inklusif. Pada tahun 2009,
Menteri Pembelajaran Nasional menghasilkan Permendiknas nomor 70 perihal pembelajaran inklusif untuk murid yang memiliki kelainan dan mempunyai kemampuan kecerdikan atau bakat istimewa. Permendiknas nomor 70 tahun 2009 berikutnya oleh pemerintah daerah kawasan dipergunakan selaku referensi dalam penentuan kebijaksanaan implementasi pembelajaran inklusif di wilayah kerja masing-masing.